Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabat Facebook Bang Bob. Bertemu lagi seperti biasa, tapi kali ini kita dalam waktu yang beda. Waktu pagi menjelang siang, saya menghadirkan seorang tamu, seorang tokoh yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Karena beliau adalah mantan seorang eksekutif yang prestasi berliannya sudah sangat banyak yang kita nikmati pada saat ini. Apalagi beliau pernah menjadi sang penggagas merubah status jalan kabupaten bahkan menjadi jalan nasional. Jalan provinsi menjadi jalan nasional. Dan banyak infrastruktur yang banyak dah beliau laksanakan, sehingga sekarang yang masih ada belum terrealisasi, beliau ingin melanjutkan. Dan beliau juga salah satu cucu dari Haji Basuni Imran yang pasti kita kenal, Maharaja Imam benar Pak saya Basuni Imran. Siapa yang tidak kenal dengan sesepuh kita yang satu itu? Baik, kita panggil saja siapa dia? Bapak Dr. Haji Sabib STMT. Tepuk tangan kita Sabib. Selamat datang di studio pertama yang sederhana, yang mungkin banyak kekurangan teh. Enggak apa-apa, yang penting terlaksana itu. Seperti biasa, host kita pada kali ini yaitu Bapak Andi Nurhadi, sarjana ilmu pemerintahan. Tangan teman. Baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Bob Podcast, sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita kedatangan tamu istimewa. Seperti yang disebutkan Bang Bob tadi, beliau adalah Bapak Dr. Sabib STMT. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi sedikit Pak, kita ngobrol-ngobrol di awal pengantar. Saya ingin Bapak lebih memperkenalkan biodata atau profil player di mana, sekolah di mana, atau sampailah pada posisi yang sekarang ini, Pak. Kami teruskan, Pak. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini saya sengaja datang untuk memberikan suatu gagasan ataupun pemikiran secara gamblang kepada seluruh pendengar hari ini, sehingga kita dapat menjadikan pertemuan ini menjadi berkah sehingga Kabupaten Sambas pada khususnya dan Kalbar pada umumnya akan mendapat suatu program yang lebih baik hasil dari podcast ini. Amin. Jadi untuk lebih lanjut, pertama nama saya adalah Sabib, lengkapnya memang Sabib, dan lahir di Sambas. Lahir di Sambas kurang lebih 57 tahun yang lalu. Dan saya adalah mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas bekerja kurang lebih 30 tahun. Sambas. Jadi saya mengabdi ke Sambas ini sudah lama, dan saya juga telah memberikan suatu pembangunan di Kabupaten Sambas, yang dimana pembangunan yang paling besar adalah pembangunan infrastruktur, Pak. Infrastruktur, karena basic saya adalah seorang sarjana teknik sipil, dan saya sekolahnya dari SD, SMP sampai SMA di Kabupaten Sambas, tepatnya di Pemangkat, dan S1 saya di Universitas Tanjung Pura, dan S2 saya di Teknik Sipil UGM, dan setelah itu saya bekerja, sudah S2, terus melanjutkan S3 lagi di Universitas Tarumanegara di Jakarta. Singkat, ada beberapa biodata yang telah saya sampaikan. Saya mempunyai istri, perlu disebutkan juga, Pak? Boleh. Jadi istri saya adalah lahir di Pemangkat, Pak. Kami adalah berkediaman di Pemangkat, dan
istri saya juga seorang pegawai negeri sipil. Ya. Tepatnya bekerja di Inspektorat Kota Masih- Singkawang, masih aktif dan di Singkawang, pemerintah kota ya? di pemerintah Kota Singkawang. Jadi pada pengalaman kita kerja, saya kerja di Sambas, istri saya kerja di Singkawang. Jadi itulah, dan seterusnya sampai saya di tahun 2023 bulan Mei tepatnya saya pensiun dini, Pak. Pensiun dini, sebenarnya saya masih aktif jadi pegawai negeri sipil kurang lebih di awal tahun 2026 gitu. Masih sekitar 2 tahunan, 2 tahunan. Jadi nanti mungkin ada ini kisah sementara saya yang nanti sampaikan dan bisa dilanjutkan lagi. Terus anak saya ada 3. Anak saya ada 3. Yang pertama masih kuliah di kedokteran di Kuala Lumpur dia. Udah memasuki tahun terakhir, tinggal nyusun riset. Dan yang kedua adalah yang pertama adalah cowok, yang kedua adalah cewek di sekolah di SMA Usuluddin. Yang ketiga adalah cowok, masih SMP di Usuluddin. Jadi biodata saya, pengalaman saya sudah saya sampaikan tadi, beranjak dari Dinas Pekerjaan Umum semuanya. Jadi saya tidak pindah-pindah, dari 30 tahun itu bekerja di Dinas PU yang menangani sampai di transportasi, sampai di basicnya di infrastruktur. Jadi saya bekerja dari staf, kasih, kepala bidang sampai sekretaris sampai kepala dinas di PU, Pak. Jadi di awal kan dikatakannya pernah sampai level tertinggi lah di dinas ya, kepala dinas PU. Nah, yang melatar belakangi Bapak Dokter nih, sebagai Pak Dokter ya, untuk pensiun ini melatar belakangi sehingga saya katakan maju sebagai calon legislatif di sini. Apa yang melatar belakangi? Apakah ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan, khususnya dalam bidang Pak Dokter di bidang infrastruktur? Yang pertama, Pak pertama saya kan biasa membahas anggaran itu di DPR dengan sekda atau bupati ya. Jadi setiap kepala dinas itu waktu mengadakan paripurna untuk pembangunan itu kuncinya memang ada di DPR, karena DPR itu adalah punya hak penganggaran atau hak budgeting. Dan saya melihat lagi dari 5 periode ini, kurang lebih 25 tahun, Pak ya, DPR untuk RI ini belum ada orang Sambas. 25 tahun. Karena penting bagi kabupaten terutama ini adalah untuk mengembangkan pembangunan melalui haknya DPR RI sebagai hak budgeting itu. Jadi kita perlu, Pak, ada orang, khususnya orang Sambas lah ya, orang Sambas untuk mewakili di DPR RI. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan pembangunan kita, terutama APBD kabupaten itu tidak cukup untuk membangun infrastruktur fisik dan non fisik, tidak cukup. Jadi hasil pengalaman kita bekerja itu kurang lebih hanya 60 miliar atau 40 miliar itu, Pak, yang khusus dialokasikan untuk fisik. Sewaktu saya menjabat di Dinas PU, begitu kecil sehingga kita untuk menangani infrastruktur, terutama yang paling pokok adalah infrastruktur transportasi, yaitu jalan, jembatan, terus pengairan dan pantai, abrasi pantai, itu tidak cukup, Pak, tidak cukup. Jadi kita harus ada support dari dana APBN. APBN. Jadi dana APBN itu adalah hak budgetingnya DPR RI. Kalau kita tidak ada dana
atau orang yang mewakili kita di RI, otomatis hak BJT-nya tidak ada. Ada yang memperjuangkan. Yang tidak memperjuangkan orang Sambas. Ya. Hanya menggunakan APBD Kabupaten Sambas kabupaten maupun provinsi. Ya, provinsi. Jadi memang kita tidak menutup kemungkinan juga ada calon-calon dari luar. Tapi kan untuk Sambas sendiri kan kita memang perlu, karena orang Sambas ini pemilihnya kurang lebih di tahun ini 450.000. Luar biasa memang. 450.000. Sangat potensial. Jadi kita jangan sampai tidak ada calon kan. Kita lihat aja Pontianak saingan kita nomor 2 pemilih terbesar. Pontianak itu mempunyai 4 dewan DPR RI. Baik kan? Dan untuk di Kabupaten Landak itu 200.000. Tapi DPR-nya orang 2 kan? Kita Sambas 450.000 masih kosong. Jadi sudah tantangan bagi kita orang Sambas lah, khususnya ya Pak ya. Bagaimana kita dapat memilih orang Sambas. Tapi kita bukan anti dengan orang luar, tidak. Cuma kita ingin ada keterwakilan. Dari 450.000 pemilih ini harus ada 1, 2 atau 3. Kalau perlu bisa 4 ya. Jadi kita masyarakat Sambas minta haknya lah gitu ya. Jadi haknya supaya adalah suara nanti untuk menyalurkan aspirasinya di segala bidang pembangunan. Itu yang menjadi pokok. Bapak Dokter, ini kan dari masa bakti di dinas PU yang pernah di tempat bekerja sudah sekian puluh tahun ya. Tentunya ada prestasi dong, pasti kan. Nah, bisa diceritakan sedikit nih prestasi selama masa bakti di dinas yang Bapak berbagi dulu. Biar masyarakat tahu Pak. Ya. Begitu Pak. Jadi begini. Jadi saya khususnya waktu sebelum menjadi kepala dinas, saya basicnya adalah di bidang jalan dan jembatan. Jadi bidang jembatan, saya adalah Kabid Bidang Marga bahasanya untuk jalan jembatan ini. Jadi kita yang perlu ditingkatkan pada waktu zaman tersebut adalah kita berpacu kepada, kita kan daerah perbatasan Pak ya. Dari perbatasan pada waktu itu kita mempunyai 2 border kan, yaitu 2 border Aruk dan di Melanau atau di bukan di Paluh, Temajuk kan, Temajuk kita 2 jadi kita pada waktu itu perlu, karena untuk menghubungkan daerah perbatasan dengan kota terluar, misalnya dengan bandara, itu kita harus membuat statusnya dulu menjadi jalan nasional. Jadi baru itu bisa dibangun lah jalan yang menuju Aruk. Jadi khusus ruas-ruas jalannya itu kan adalah untuk jalan kabupatennya itu adalah jalan dari Tanjung Harapan sampai Aruk. Itu yang paling pokok. Itu masih berstatus jalan kabupaten. Jadi ingat saya tahun 2003 kita mengusulkan jalan kabupaten itu menjadi jalan nasional. Dengan syarat pada waktu itu kita harus ada pembebasan lahan. Pembebasan lahannya kurang lebih itu untuk menjadi jalan nasional itu 15 meter. Jadi kita dengan dana pembangunan dana APBD Kabupaten Sambas, kita melebarkan jalan tersebut. Sehingga menjadi 15 meter. Jadi setelah di statusnya menjadi jalan nasional kurang lebih ya tahun 2010 itu udah menjadi jalan nasional, sehingga kalau menjadi jalan nasional APBN akan membangun jalan tersebut. Jadi ada 2 jalan, pertama dari Tanjung Harapan menuju Aruk kurang lebih 80 km. Terus ada lagi 1 Merbau Temajuk. Itu menuju Temajuk, border kita juga sana udah menjadi jalan nasional, itu kurang lebih 45 km. Itu terus ada juga jalan provinsi. Jalan provinsi ini dari Singkawang sampai Sambas yang kita ubah menjadi jalan nasional. Kita pada waktu itu ditugaskan untuk menyiapkan lahannya Pak. Jadi pada waktu itu saya dari Selakau sampai ke Sambas sampai ke Aruk itu menyiapkan
eh, daerah milik jalan itu harus 15 meter untuk menjadi jalan nasional. Itu adalah merupakan tanggung jawab kabupaten. Jadi dananya itu dari Kabupaten Sambas. Jadi untuk meningkatkan kedua jalan dari kabupaten menjadi jalan nasional dan provinsi menjadi jalan nasional. Nah, sekarang buktinya jalan tersebut sudah lebar-lebar Pak ya. Nah, lebar-lebar. Dan kita udah transportasi dari Aruk udah dibuka kan. Malaysia udah Kucing khususnya sudah lewat jalan tersebut. Itulah sumbangsi atau prestasi saya pada waktu sampai sekarang ini. Jadi cuma saya ada menyampaikan lagi ada beberapa program strategis nasional yang belum selesai Pak. Silakan Pak. Ada satu yaitu kita melihat bahwa jembatan Sungai Sambas besar. Jembatan Sungai Sambas besar itu kan kurang lebih 800 meter. 800 meter Pak dengan dana 400 miliar itu merupakan juga prestasi saya juga Pak. Pada waktu itu prestasi saya sebab awal-awal untuk menjadikan jembatan itu diusung oleh sebagian masyarakat Pulau Wanyut namanya Pak. Kurang lebih hampir 19 tahun yang lalu Pak. Itu ada tim namanya tim Pulau Wanyut untuk membuat jembatan. Pertama jembatan itu adalah dari Menserek Segarau. Yang diusulkan panjangnya panjang Pak. 1 kilo 300 meter. Panjang sekali. Jadi dari analisa studi kelayakan atau FPS itu dipindahkan lokasinya. Mengingat panjang dan ada beberapa faktor dari kementerian yang mengubah itu dari Mensere Segarau menjadi Mak Rampai Tekarang. Itu. Jadi disitulah pembebasan lahannya Pak. Pembebasan lahannya dari desa Mak Rampai ke desa Tekarang. Sekarang udah berjalan dan mungkin akan selesai pada tahun 2025 lah. Sudah selesai. Sudah selesai kita ini dan saya sebutkan tadi ada program yang belum selesai, program strategis nasional yang belum selesai, yaitu kalau jembatan itu jadi, itu kan arus transportasi itu akan besar sekali itu Pak, besar sekali karena mengangkut hasil bumi segala macam kan, hasil perikanan itu kan, jadi tonase jalannya itu tidak mungkin lagi seperti jalan-jalan yang ada di kabupaten. Ini kan statusnya masih jalan kabupaten. Nah, jadi kita harus peningkatan menjadi jalan nasional yang mungkin lebih besar lagi kapasitasnya, mungkin yang sekarang 8 ton. Nah, ini akan kita ubah, kita usulkan menjadi 10 ton, lebih besar. Jadi sehingga barang-barang yang masuk itu akan lebih mudah kan. Nah, jadi jalan tersebut adalah jalan dari jembatan Sambas Besar ke Merbau. Nah, ke Merbau dengan melewati jalur pantai Jawai Selatan dengan Jawai. Nah, ini udah di perencanaan teknisnya udah ada. Perencanaan teknisnya udah ada. Nah, jadi kita pada waktu itu udah membuat linknya dan sudah dibebaskan. Sudah kita. Terus di kementerian ini sudah ada turun tim namanya tim pembebasan lahan, tim dari kementerian. Nah, tim kementerian melihat pembebasan lahan kita, rupanya pembebasan lahan kita ini tidak cocok dengan studi beliau, jadi diubahlah trasenya itu. Kalau kita menggunakan trase yang lama yang dibebaskan oleh Sambas itu, diperlukan dana kurang lebih 1,5 triliun untuk membangun jalan sepanjang 80 km. Luar biasa mahalnya kan. Jadi yang trase yang baru ini trase yang baru pada tahun 2022 itu dia menghitung DID-nya dari Kementerian PU itu hanya 1 triliun. Jadi kita hemat 500 miliar. Nah, cuma kita memindahkan tadi alokasi
jalannya nih ke arah ini. Jadi kita perlu pendataan ulang oleh kementerian. Udah ada pendataan ulangnya. Bahkan masyarakat sudah memberikan sertifikatnya, dan sudah dibawa ke kementerian untuk dilaksanakan pembebasan lahan. Tapi sampai sekarang ini dari tahun 2002 sampai 2004 ini mandek. Mandek. Termasuk orang Jawa, saya kampanye di sana menanyakan tersebut. Jadi saya menyarankan kalau ingin cepat kita harus ada perwakilan. Nah, dari DPR ini, dari Sambas kan, biar lebih konsen dan lebih tahu sejarah jalan menuju ke Berbau Tubas itu, ya kan, sehingga Pulau Wanyut ini tidak lagi Pulau Wanyut, sudah terhubung dengan jembatan Sambas Sungai Sambas Besar. Jadi itulah yang menjadi tujuan saya. Salah satunya itu program nasional yang besar ini kemana gitu kan. Jadi dengan saya masuknya nanti ke DPR RI, saya akan terus mengawal itu supaya terrealisasi jalan dari jembatan Sambas Besar sampai ke Merbau. Ya, itu. Luar biasa dari keterangan dari Bapak Dr. Sahabat kita. Sedikit kita jeda Pak, nampaknya ada pertanyaan dari kawan. Kita persilakan Pak ya. Mungkin nanti bisa dibahas, bisa dijawab sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai mantan kepala dinas. Silakan Pak rekan kita Bang Kodi. Sedikit ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi merupakan sebuah kehormatan sudah berjumpa langsung dengan Pak Sabib. Selama itu saya khususnya di Tabas cuman baca di pasar ya ada iklan. Judulnya SMS. Sambas milih Sambas nih. Tapi karena tadi hanya tahu namanya Pak Sabib gini. Jadi ada punya aura ketertarikan tuh. Jadi yang bagus SMS Sambas milih Sabib. Mudah-mudahan harapan kita dan doa kami kawan-kawan mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, ini dengan adanya kuota tadi 45.000, dan mudah-mudahan ini bisa 450.000. Jadi terkait dengan kedatangan Pak Sabib, ada sedikit yang ingin saya tanyakan secara pribadi. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Kodi, orang Tabas, di Tabas Sungai, tinggal di Jalan Amanah. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, alhamdulillah sampai detik itu saya belum suah kerja di Malaysia sebagai masyarakat Kabupaten Sambas. Namun kawan-kawan termasuk keluarga juga banyak bekerja di Malaysia, ya tentunya selaku buruh kasar. Jadi harapan kami dan sebuah pertanyaan juga, bagaimana kita menyikapi supaya masyarakat kita itu dia fokus bekerja untuk membangun daerah dan mencari duit bahasa Inggris ke luar negeri. Jadi yang pertama dengan harapan tadi SMS tercapai, insya Allah mudah-mudahannya Pak Sabib bisa mengupayakan untuk bagaimana meminimalisir masyarakat kita itu sedikit yang kerja di wilayah luar, khususnya luar negeri. Nah, minimal kita meminimalisirnya. Itu pertanyaannya. Dan upaya-upaya nanti mungkin Pak Sabib kami harapkan untuk bisa lah memberikan kami pencerahan, memberikan pandangan tentang suara itu akan kami sampaikan kepada keluarga-keluarga kami. Jadi yang kedua, maksudnya pertanyaan Takut dulu. Tadi kan meminimalisir yang terjadi. Bagaimana caranya? itu sebagai buruh kasar. Kalau sebagai tenaga terampil, iya mengharapkan.
Yang kedua, nah, kebetulan kita tinggal di Tabas, di komoditi utamanya adalah jeruk atau limau. Kemudian ada juga komoditi lain biasanya yang ditanam oleh petani, nanas. Ya banyak kita ambil, namun secara data saya pribadi tidak bisa punya data, cuma berdasarkan kenyataan di lapangan. Sering kita dengar bahwa harga hasil pertanian ya, khususnya di bidang perkebunan, dia selalu sering anjlok, bahasa yang sering anjlok. Jadi bagaimana upaya kita, upaya Pak Sabib nanti harapannya mudah-mudahan terpilih sebagai DPR RI, Wakil Sambas, dia bisa mempertahankan harga atau bahkan mungkin meningkatkan harga hasil komoditi utama unggulan Kabupaten Sambas. Alhamdulillah harga. Yang ketiga, Pak, yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya, menurut saya juga tuh yang membaca sisi dengar dari kawan-kawan bahwa untuk meningkatkan nilai ekonomi pendapatan daerahnya salah satunya investasi yang mungkin dengan dijalankan oleh investor untuk membangun perusahaan dan sebagainya. Jadi dia memang baik untuk sinergitas dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat tempatnya bisa juga membahas Sambasnya numpang saja. Namun dalam hal itu ada sedikit terbentuk. Mungkin pada umumnya masyarakat Sambas tuh silakan investor masuk ke wilayah Kabupaten Sambas. Kalau untuk memperkaya diri, ya silakan. Tapi juga memperhatikan bagaimana harus pekerjanya bisa sejahtera. Jadi hubungannya tetap bersinergi. Jadi melihat keadaan di lapangan yang terjadi terkait dengan hukum undang-undang tenaga kerjaan ya, salah satu kendala yang terjadi di lapangan bahwa investor tuh ada yang mungkin sebagian kecil, khususnya di Kabupaten Sambas ya, tidak sepenuhnya menjalankan undang-undang tenaga kerjaan. Nah, jadi bagaimana sikap nanti Pak Sabir seandainya naik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RI Wakil Sambas untuk menyikapi hal demikian? Nah, mungkin hanya ia yang dapat ditanyakan pada kesempatan siang itu. Jadi saya juga terima kasih dengan podcast Bang Bob kita yang sudah baik. Dan kemudian terima kasih juga dengan Bang host kita Bang Andi. Kemudian terima kasih juga dengan Pak Sabir. Mudah-mudahan kita maju. Amin. Baik, tadi ada 3 pertanyaan dari saudara kita, Bang Kodi. Bang Kodi. Jadi silakan Pak. Makasih atas pertanyaannya itu. Memang menurut saya pertanyaannya itu berat. Karena latar belakang kita beda kan. Latar belakang saya beda. Saya adalah khususnya basicnya teknis. Tapi enggak apa-apa. Karena kalau dewan tuh enggak boleh pilih-pilih. Nah, aspirasi masyarakat itu kan banyak. Bisa teknis, bisa pendidikan, kesehatan. Jadi kita pun harus tahu ilmu sosial lah, ilmu sosial, ilmu umum perlu akan kita pelajari nantinya. Walaupun pada saat itu memang karena saya kepala dinas mungkin saya lebih condongnya atau lebih tepatnya banyak membaca hal yang teknis. Tapi kalau udah jadi DPR RI nanti, insya Allah segala ilmu akan saya pelajari lah. Jadi menjawab tadi pertanyaan Pak tadi Pak Lorodi, pertama itu bagaimana mencegah supaya tenaga kerja yang kasar lah istilahnya itu, saya akan kasar loh, bekerja di Malaysia ya, atau yang memang sering kan di Malaysia atau di luar negeri ya. Jadi kita lihat kalau saya melihat secara sumber daya alam kita itu kan banyak. Sumber daya alam terus yang akan kita olah itu sebenarnya banyak. Sektor pertanian, sektor otomotif ada juga kan. Jadi perbengkelan ini kan banyak tenaga kerja yang diperlukan. Tapi kita tidak mampu karena kita tidak menyiapkan bakal lulusan
terutama yang nak cari kerja itu kan banyak SMA. Oke lah kalau yang udah SMK mungkin lebih bisa. Nah, tapi kita lihat dulu pangsa pasar Kabupaten Sambas itu apa sebelum kita membuat pelatihannya sendiri. Kita lihat pangsa pasar misalnya banyak kios otomotif, tentulah kita akan adakan pelatihan yang di bidang otomotif. Nah, monadelas kita sesuaikan. Kita nanti minta data di tenaga kerja dan kita matchingkan dengan di perekonomian kita, di bidang perekonomian yang ngurus perekonomian kabupaten tuh. Ada deh. Kira-kira sektor HP yang perlu dibutuhkan untuk tenaga kerja. Iya, Pak. Ya, jadi ndaklah nanti sembahyang ayau kan. Ya, sembahyang ayau ini bahasa gitu kan. Itu yang diperlukan otomotif kita banyak ngelas. Rugi kan. Jadi ndak berfungsi. Nah, jadi iyalah nanti ya kita sesuaikan antara supply atau pasokan dan demand dan penggunanya. Kalau bahasa ekonominya supply dan demand. Iya. Ya, saya belajar juga ekonomi, Pak. Ekonomi teknik. Ada juga, bukan teknik tulen. Nah, tadi ya, dan kita lihat kota juga. Kota tenaga kerja di situ. Kalau melebihi kota di Kabupaten Sambas sudah melebihi kota, misalnya kan kotanya sedikit, misalnya kotanya 1.000, tenaga kerjanya hampir 2.000. Nah, berarti kan ada lebih 1.000 yang belum kerja itu. Jadi kita buat pelatihan, Pak. Jangan sampai kita ngirim-ngirim, harus dilatih. Yang tidak ahli pekerja kasar tolen kita di Kucing, karena Allah akan tolen kan. Kita baca juga kan, Indon ya kan ngolok ya kan. Indon kita tersinggung juga, Pak. Walaupun anak saya sekolah di Kuala Lumpur, tapi dia bukan tenaga kerja, sekolah dapet. Jadi kalau nanti kita menyiapkan skill, jadi tenaga kerja orang Sambas tuh skillnya harus kuat. Bila perlu dia ada ijazah SMK. Walaupun tidak ada ijazah SMK, dia harus punya sertifikat keterampilan. Ataupun ada kalau bagus lagi baik bahasa Inggris. Karena orang Malaysia itu kan dia campur ngomong. Nah, dia bahasa Kucing dengan bahasa Inggris. Jadi ya pertanyaan yang pertama Pak. Nah, terus pertanyaan yang kedua, masalah hasil panen tuh ya, hasil panen yang kadang melimpah menjadi murah ya kan. Nah, jadi memang ada beberapa pasca atau beberapa periode. Pertama periode pra penanam ya. Kita harus bibitnya atau pupuknya yang bila perlu kita minta subsidi dari pemerintah, bibit dan pupuk. Karena pada saat itu pupuk yang susah dan mahal dan bibit dia penting. Kalau bibit tidak unggul percuma kan, percuma juga pupuknya banyak. Nah, dia pertama untuk pra proses penanaman dan kedua pasca panen nih. Pasca panen tadi kan bagus tadi pupuk bagus, terus bibit bagus sehingga hasilnya bagus. Nah, jadi makanya kita pasarannya itu gimana? Jadi memang pasaran itu kan tergantung musim. Kalau di Sambas itu kan musim. Kadang-kadang ada program dari pertanian untuk bujang seta, buah sepanjang tahun. Ada ya. Waktu saya ngikuti di ada. Tapi belum jelas ya. Tapi tidak tahu buah HP yang sepanjang tahun selama itu. Mungkin limau ya masih ada. Kalau yang lain kan musiman. Termasuk padi ya 3 bulan, 4 bulan sekali ya kan. Nah, jadi komoditi yang rentan terhadap penjualan yang murah itu kan biasanya tadi adalah nanas. Nah, nanas itu kalau kita melihat supply-nya tadi banyak, demand-nya atau penggunanya kurang, jadi kita harus memikirkan. Jadi stok kita itu tidak perlu banyak, tapi kita awetkan stoknya sehingga stoknya bertahan. Karena kita menyesuaikan demand tadi. Misalnya supply kita, penghasilan kita 1.000 ton. Yang makan 500 ton. Yang demandnya itu. Yang 500 ton itu kita harus olah. Kita kemas. Kita buat pabrik untuk emas. Ya kan? Jadi kan tidak merusak. Jadi merusak. Nanti kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk memasarkan juga nanti. Kita buat misalnya promosi di Kucing, di mana kita kan negara
dekat dengan jiran tetangga tuh. Jadi kita mindsetnya kita jangan mengekspor bahan mentah, kita jadikan bahan jadi. Jangan kemas. Bahan jadi. Jangan impor. Jadi jangan kita mengekspor kelapa. Rugi kita. Mun bagus ngimpor minyak atau apa kan. Mun kelapa dikirim malah di RRC Cina. Berapa segi dia dijadikan apa di Cina sini? Susu lebih mahal lagi. Tempurungnya bisa dijadikan apa aja, lebih pintar. Jadi dari dalam itu memang peran pemerintah sangat penting juga untuk menunjukkan itu. Jadi kita harus bekerja sama dengan dinas perdagangan, nanti dengan kementerian juga, Kementerian Perdagangan. Nanti saya pun kalau menjadikan saya akan menanya ke menteri yang bersangkutan. Bagaimana produksi di Sambas itu lebih meningkat dan hasil jualnya lebih tinggi. Mungkin ini singkat. Yang ketiga masalah investor. Investor itu memang investor di Sambas yang banyaknya sebenarnya sawit. Sawit kita tahu bahwa perkebunan sawit itu sudah hampir di seluruh Kabupaten Sambas, setiap kecamatan Sambas itu ada sawit. Jadi dalam hal dia itu istilahnya jangan sampai merugikan rakyat, atau sebenarnya investor itu kan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat lah juga. Jangan sampai kemakmuran ada investor, kemakmuran masyarakat hasil bekerja dia tidak ada kan. Dia ada pabrik sawit, ada kebun sawit, dia hanya nonton upah kerjanya tidak sesuai kan. Plasma pun tidak betul kan. Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa kalau impostor harus mengacu lah kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ada salah satu kalau impostor melanggar, salah satunya aja saya sebutkan upah kerja misalnya tidak sesuai UMK, upah minimum kabupaten, harus kita tingkatkan harus sami paling tidak. Paling tidak harus sami. Kalau tidak ada, kita akan kita beri peringatan ataupun kita beri tindakan tegas, terutama salah satu contohnya kalau sawit itu produksinya kita jangan lewat, produksinya jangan kita keluarkan, kita tahan salah satunya khususnya untuk nanti bidang transportasi angkutan kita tahan, tapi dia adalah tindakan pencegahan kuratif, berarti udah. Tapi bagusnya kita bersifat yang preventif, mencegah sebelum kita lakukan tindakan pencegahan, kita tindakan penegasan kita preventif dulu. Preventif apa? Kita magi dengan perusahaan ini, apakah Bapak bisa meningkatkan UMK itu? Bila perlu tingkat Pak, misalnya MK 3 juta, dia harus lebih dari 3 juta, ya kan? Dia lebih bagus kita dekatkan. Inilah yang nantinya akan kita kita kembangkan di investor itu, kita preventif lah Pak. Kita kalau kuratif itu terlalu arogan, kuratif nanti yang berpengaruh pun terhadap juga masyarakat kita juga kalau kuratif itu. Kalau preventif ya lebih baik. Pencegahan. Jawaban Pak Rektor kita nggak sabit. Namun kita mohon maaf, kita jeda sebentar sambil kita minum doa. Oke. Oh, jen. Kalau aja nggak lagi. Lagi. Aja. Kurang naik sempat sorot ya. Masukin nah gitu. Nanti kita sambung. Oh, diokan. Tapi awalnya. Pak Evan nanti kita tanyakan ke Berapa ya Nok? Kontennya banyak yang nonton. Live ada gitu. Pak Evan, ada yang tanyakan gitu? Apa yang nonton? Oh, iya. Live-nya kan. Kita nanti tinggal closing statement.
Baik, kembali lagi kita di Bang Bob Podcast. Tadi kita istirahat sejenak karena azan zuhur. Nah, kembali kita berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Sabir STMT, yang dimana beliau tadi telah menjawab pertanyaan dari Bang Dodi. Ada 3 pertanyaan, alhamdulillah telah dijawab oleh Pak Dr. Sabir kita. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, silakan. Silakan Pak. Ya. Ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bob sudah diundang. Kemudian terima kasih juga pada Bapak Dr. Sabir, Bang Andi sebagai host. Saya mungkin mewakili masyarakat Tambas saja lah, Pak Haji. Karena masalah dan kendala kita pada saat itu yang kita sesuaikan dengan bidang yang mungkin insya Allah Pak Haji diberikan amanah masyarakat Sambas nanti di Komisi 5 insya Allah, tentunya terkait dengan jalan-jalan kabupaten ataupun jalan-jalan yang berstatus kabupaten maupun jalan yang berstatus jalan desa. Hari itu kita melihat agak miris kalau kita berjalan ke kabupaten lain, kabupaten yang baru, kadang-kadang kita lihat ada jalan ke kebun sawit itu pun dah beraspal. Sementara kampung-kampung di Tambas tuh banyak kampung-kampung tua, Skadim khususnya, jalannya masih apa ya, mau ibarat kata menurang binsulan macah ya. Dan ya kita udah coba berjuang mengusulkan, mungkin udah ribuan proposal dari saya tahu lah. Dari saya tahu buat proposal rasa-rasa yang dah puluhan yang saya ajukan, namun sampai sekarang belum terrealisasi untuk keseluruhan jalan ya yang menghubungkan jalan-jalan desa yang berstatus kabupaten belum terrealisasi dan layak. Dan itu bukan hanya di desa saya, tapi hampir semua desa. Nah, yang mohon maaf mungkin agak kritis saya sampaikan, hari itu kue-kue pembangunan yang berupa infrastruktur itu kami di desa dapatkan dari beberapa pokir dewan yang melalui dinas itu diimplementasikan di desa masing-masing, yang mohon maaf volumenya sangat terbatas. Kadang-kadang pertanyaan masyarakat yang muncul ngapain Pak, jalannya tang 70 meter nang yang bagus dekat masjid tolen atau dekat kantor desa tolen atau dekat timnya tolen. Jadi itu merupakan PR bagi saya selaku masyarakat Tambas untuk menyampaikan. Terus kami insanak dan saudara-saudara kita yang di dalam Serat Ayon Maribas seberkat, ia sangat mohon maaf kurang tersentuh dari kue-kue pembangunan. Terakhir mungkin Pak Haji pernah datang ke Kelingkau atau Kedondong jembatan Sungai Nau tidak salah. Nah ya keluhan masyarakat di Balahinun Pak, larinya ya ke saya membahas biaya Pak W gimana itu tersiap lalu perhatian tuh terubur tinggal rubuh. Alhamdulillah kemarin kita lihat Pak Sabib bersama tim memantau dan itu sudah terrealisasi, meskipun ada masih beberapa usulan jembatan yang sangat krusial yang penting untuk dibangun mengingat kebutuhan masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan lainnya, terutama untuk memperlancar jarak tempuh dari pemerintah desa Serat Ayon Maribas ke Kecamatan Tebas. Yang kadang-kadang saya kasihan dengan kawan-kawan kepala desa di sini Pak Haji bermalam nih di Tebas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Sambas ataupun di kecamatan. Nah saya berharap ke depannya meskipun Pak Haji insya Allah kita hantarkan sama-sama ke Senayan, tidak melupakan hal-hal yang kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena desa tuh dari dulu memang dianggap kecil. Sampaikan bahwa desa itu merupakan ujung tombak, kemudian apa namanya garda terdepan. Tapi sampai sekarang kami yang di desa khususnya belum merasakan sama sekali yang disebut
hak-hak kami sebagai garda terdepan, ujung tombak dan selainnya. Karena saya merasa, maaf itu bukan kampanye, saya kebetulan hari itu dia manahkan menjadi pimpinan di desa. Beban kami ya dari membahas orang dari dalam parut sampai dalam kubur. Nah, sementara kesejahteraan kami ya sampai hari itu, mohon maaf lah kalau kawan-kawan bercerita dekat arah itu mengenai ada THR, ada gaji 3 balas. Kami ya hanya jadi tujahan, pung si anke THR kita ya. Sementara dalam regulasi kami belum pernah diatur untuk mengadakan THR. Insyaallah saya berharap ke depan secara infrastruktur saya kira Pak Haji sudah mumpuni, tapi di bidang-bidang lain kawan-kawan sebutkan tadi di bidang pertanian, tenaga kerja dan lainnya. Dan tidak lupa saya mohon betul nanti untuk Pak Haji berkolaborasi lah dengan dewan-dewan lain di bidangnya masing-masing, terutama di bidang Komisi 8 tentang kuota bansos dan kesejahteraan untuk Kabupaten Sambas yang saya nilai hari itu masih jauh lah kalau dibandingkan dengan di daerah-daerah di Jawa yang hari itu sekali lagi kami kepala desa menjadi beban terdepan dan garda terdepan, karena kami sering sekali ditanyakan, pung yang lain terdapat kami tandaan padahal dia tanah sama-sama 3 borong. Artinya apa? Kami sangat berharap kepada dewan-dewan yang terpilih di Senayan nanti ya, untuk memperjuangkan itu. Meskipun saya tahu ya mungkin di Komisi 8, tapi paling tidak sesama dewan lah. Saya harap ada kolaborasi yang bisa direalisasikan untuk Kabupaten Sambas. Dan saya kira ya pertanyaan saya dan permohonan lah atas nama mungkin pemerintah desa, kawan-kawan masyarakat Tambas lah udah, yang dari Matang Labung, dari Dungun, yang jalan-jalannya masih jauh dari kata terbangun, layak dan lancar. Saya kira Bang Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi Pak? Silakan. Mungkin ada titipan pertanyaan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ada pertanyaan dari pemirsa kita Bisa. yang bernama Mishak Lamsyah. Terima kasih Bang Mishak yang sudah menonton. Pertanyaannya saya nak bertanya dengan Pak Haji tentang infrastruktur. Kan masih banyak PR di Kabupaten Sambas tentang banyaknya jalan yang masih rusak ataupun hancur. Insya Allah kalau Bapak Haji terpilih, apa yang harus Pak Haji lakukan tentang jalan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat panjang, lebar dan berbobot. Nah, tentunya Pak Haji silakan untuk menjawabnya. Dari yang pertama tadi Pak. Terima kasih. Pertanyaannya itu yang pertanyaan pertama dari Bang Evan. Bang Evan dengan bisa tuh hampir sama. Dari desa. Jadi saya gambarkan bahwa infrastruktur lah. Tadi khususnya menanya jalannya. Kita punya jalan desa kurang lebih 800 km. Kondisinya hanya 40% yang baik. Nggak tahu kalau udah dipiara mungkin makin rusak. Artinya 60% masih rusak. 40% yang baik. Nah, ya kan? Begitu juga jalan kabupaten kita punya 1102 km. 1100. Ya kondisinya pun masih di rata-rata jalan nasional. Rata-rata jalan kabupaten tingkat nasional yang ditargetkan 60%. target 60%. Kita masih 40 juga. Berarti masih di bawah. Di bawah masih di bawah rata-rata. Ya memang kendalanya cuma satu. Bagaimana alokasi tepat digunakan, tepat sasaran, sehingga mutunya nanti bertahan lebih daripada 20 tahun. Nah, 20 tahun Pak. Baru rusak. Jangan sampai 6 bulan atau belum laka dah ada yang rusak. Nah, iya perlu. Perlu dicari istilahnya dananya dulu mendisik dananya untuk apa juga mutu bagus kan. Jadi yang paling pokok itu kita bicara tentang dana dulu. Karena itu ada kaitannya dengan DPR RI yang punya budgeting, hak penganggaran. Nah,
Jadi DPR itu punya penganggaran untuk dana APBN itu untuk bisa di kabupaten, bisa untuk di provinsi. Bisa istilahnya bukan dia yang ngerajakannya nanti, dia punya aspirasi bahwa itu jalan itu perlu diperhatikan, kan? Mengingat sangat prioritas demi menunjang perekonomian, kan gitu. Jangan sembarang buat jalan, kan? Nah, akhirnya kalau membuat jalan sembarang nanti hanya merupakan aja mahkota yang hanya nampak di mata aja, tidak berfungsi. Jadi kalau kita lihat tadi ya, beberapa jalan misalnya Pusaka Skadim Pak Epan, Pak Pusaka Skadim memang dah lama ya. Nah, ya, terus ada lagi beberapa desa di daerah Sempalai sampai Seberkat sampai ke Dondong. Sini kan memang alhamdulillah masih tanah. Masih tanah. Jadi hanya aspalnya batulnya 700 meter. Ada yang 1 kilo lebih. Ada yang LPB-nya ditinggalkan. Jadi yang merusnya. Jadi kita kalau menganggarkan sesuatu, kalau bisa dananya besar dan langsung aspal ataupun langsung beton. Jadi kalau menganggarkan ya tanah ataupun kekerasan yang merusai, akan susah. Jadi disinilah nanti DPR RI punya hak budgeting, hak penganggaran, masalah keuangannya untuk pembangunan. Nanti ada beberapa jalan, saya pun udah meng-share-nya ke beberapa konten, khususnya PC Misi Sabib, ya deh. Di sini ada usulan saya dan pengalaman saya, ada usulan saya dari tahun 2024 sampai 2029. Jadi saya minta sewaktu saya kampanye di kabupaten lain, jadi saya juga memasukkan ada di kabupaten lain, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Pontianak. Nah, ini saya masukkan, ada usulan saya. Jadi yang menjadi prioritas saya nanti. Jadi untuk jalan nasional bisa kita anggarkan. Kami anggarkan sangat beres. Jangan rusak pada waktu musim hujan kan. Itu kan desa sudah hancur lebur kan. Saya pun memahami Pak, memahami desa Kecamatan Tebas, desa di Tekalang, desa di Jawai, desa di Paluh, terus di Teluk Keramat, bahkan di Selakau Tuwe yang lama lalu udah merdeka lebih 70 tahun masih tanah. Nah, iya yang perlu kita anukan. Dan termasuk di Sempalai Seberkat ya masih tanah sampai itu kan. Nah, tapi memang menganggarkannya memang perlu dana yang besar. Makanya kita perlu ada dana APBN yang melalui DPR RI yang akan kita usahakan nanti ini di Kalbar pada umumnya dan Kabupaten Sambas pada khususnya. Jadi akan saya anggarkan nanti. Terus masalah yang kedua itu masalah bansos ya Pak. Bansos ya. Bansos nanti kita kolaborasi lah dengan komisi yang disarankan tadi komisi 8 nih. Nanti bisa. Nanti kalau satu partai itu ada banyak komisi, nanti kita usahakan berkolaborasi lah. Dengan karena saya kan basicnya itu memang fisik ya, infrastruktur, mudah-mudahan ditempatkan di infrastruktur sesuai dengan apa nanti waktu pencalonan kita di wawancara dibuat fisik. Jadi basic saya infrastruktur dan mudah-mudahan nanti harusnya di Komisi 5 sehingga nanti bisa membangun Sambas ya yang lebih maju lah. Demikian jawaban dari pertanyaan kawan-kawan tadi. Jadi semoga tenang dan pesan kita bahwa infrastruktur di Sambas ini akan bisa lebih baik lagi ke depan. Tentunya dengan harapan kita ada perwakilan di nasional. Nah, baik, ada pertanyaan selanjutnya. Oh, silakan Pak Kartini. Silakan. Oh, diwakilkan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Bang Gedeng. Bang Gedeng nak bertanya. Bang Gedeng udah lama sebagai pegawai honor K2.
Jadi sejumlah kawan-kawannya K2 kurang lebih 24 sampai 42 orang udah ikut tes, sudah ikut segala macam. Jadi nak dikemanakan? Seandainya Bang Haji terpilih nanti, insya Allah apa langkah-langkah yang Bang Haji lakukan untuk memperjuangkan K2-nya nanti nak dikemanakan? Terima kasih. Silakan Pak. Tentang K2 pegawai honorer. Pegawai honorer itu. Memang waktu saya jabat di Dinas PU, tenaga honorer saya itu banyak juga. Udah lebih 100 lebih. Pegawainya hampir sama juga 100 lebih. Memang tenaga honorer itu lebih semangat kerjanya karena ditakutkan kehilangan pekerjaan, lebih semangat dan sangat perlu. Memang perlu kita angkat lagi menjadi pegawai. Perlu. Ini kita tidak harus melihat juga peraturan pegawai gimana. Tapi secara umum saya melihatnya pegawai honorer itu ada kemampuan juga sama, kurang lebih ya. Kadang lebih rajin lagi. Lebih rajin lagi. Karena saya melihatnya di honorer saya. Saya sudah jadi kepala dinas PU, sudah jadi di PU saya tahu. Tenaga honorer itu memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Jadi kalau terpilihnya ini kita akan lihat nanti sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegawai. Bila perlu kita angkatlah dia menjadi PNS dengan syarat-syaratnya nanti yang diperlukan. Segala pertanyaan yang ditujukan ke Pak Sabit amanah untuk honorer K2 itu siap untuk diperjuangkan nih. Amin, makasih. Biasa. Baik. Waktu dia bisa cerita Pak. Ada sekian udah dijawab. Dia nonton pun udah dijawab. Bisa sebagai host dan Pak Sabit posisikan dalam di dalam Sambas itu baik episode itu memang kita perlu alokasi dana yang besar. Alokasi dana besar. Maka salah satunya adalah melalui dana APBN yang akan digelontorkan oleh DPR RI yang ada di Jakarta. Perlu untuk mengerti. Makanya dari hari saya menginfokan pada masyarakat Kabupaten Sambas anggaran ialah yang akan disalurkannya dari aspirasi masyarakat tadi yang telah kita sampaikan pertanyaan tadi. Nah, iya makanya perlu kita orang DPR RI dari Sambas. Mungkin ada yang dapat saya sampaikan, Pak. Makasih. Ya, demikian dari acara telah panjang lebar. Saya Hadi Nur Hadi, host, mungkin salah kata, salah bahasa Pak. Maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.